guys, bertemu lagi dengan saya di channel K-pop Universe. Gimana, debt collector masih suka di rumah? Sama. Ya udah, gue bakal menceritakan lagi alur cerita dari film Pirates of Caribbean yang part kedua. Bagi yang belum nonton part satunya, link ada di deskripsi. Mari kita intro. Scene dibuka saat Will yang sedang berusaha untuk mengambil kunci di dalam tentakel milik Davy Jones. Dan setelah berusaha, akhirnya Will pun berhasil mengambil kunci tersebut dan langsung kabur meninggalkan kapal Flying Dutchman dibantu oleh Bootstrap Bill, ayah dari Will tersebut. Akhirnya loloslah Will dari cengkeraman Davy Jones. Tapi sebelum Will pergi, Will berjanji akan membebaskan ayahnya dari cengkeraman dan kutukan Davy Jones. Dan scene pun beralih ke kapal Black Pearl, di mana di kapal Black Pearl terlihat Commodore Norrington yang sekarang menjadi babu di kapal Jack. Kasian sekali emang nasib Commodore Norrington. Dan mereka semua berniat untuk mencari keberadaan dari Will dengan menggunakan kompas ajaib milik Jack Sparrow. Dan ternyata Will yang kabur dari kapal Flying Dutchman diselamatkan oleh sekelompok nelayan. Dan ketika Davy Jones terbangun dari bobok manisnya, ia kaget dikarenakan kuncinya hilang dicuri, dan bersamaan dengan itu Will pun menghilang dari kapal. Dan Davy Jones pun tahu ini adalah perbuatan Bootstrap Bill dan Will karena mereka adalah ayah dan anak. Dan Davy Jones pun langsung menemukan keberadaan Will di kapal nelayan tersebut. Dan seketika Davy Jones memanggil peliharaannya, yaitu monster penguasa lautan yang bernama Kraken. Dan Will yang tahu dirinya sedang diincar oleh Davy Jones pun berusaha kabur dari kapal itu. Namun semua itu sudah terlambat. Kraken sudah ada di tepat di bawah kapal Will, dan Kraken pun menghancurkan kapal milik nelayan tersebut dan membunuh semua orang di situ kecuali Will. Dan Will akhirnya berhasil lolos dari Kraken dan menyusup ke kapal Flying Dutchman lagi. Dan Davy Jones yang merasa petinya tak aman lagi menyuruh anak buahnya untuk berlayar menuju ke Pulau Isla Cruces, tempat Davy Jones menaruh petinya. Dan di sisi lain ternyata Jack dan anak buahnya sudah sampai di Pulau Isla Cruces dengan menggunakan kompas ajaib milik Jack. Gak ada obat emang kompas Jack ini. Pantasan si Lord Beckett pingin banget sama kompas ini. Dan Jack pun langsung menggali tanah yang berisi peti milik Davy Jones. Dan setelah mendapatkan peti tersebut, datanglah Will yang entah bagaimana caranya bisa sampai juga ke pulau tersebut. Dan lucunya, akhirnya Will, Jack, dan mantan Commodore Norrington pun berebut peti tersebut. Dan ternyata Will akan menusuk jantung yang ada di peti tersebut untuk membebaskan ayahnya dari Davy Jones. Dan sedangkan Jack tak mau Davy Jones mati, karena jika Davy Jones mati, maka tidak ada yang menyuruh Kraken untuk tidak membunuh Jack lagi. Dan Norrington berniat memberikan jantung Davy Jones untuk diberikan ke Lord Beckett agar Norrington bisa mendapatkan gelarnya kembali. Dan bertarunglah mereka memperebutkan seonggok jantung. Rebutan jantung bajak laut emang beda bro. Dan ternyata sang pemilik jantung sudah tiba di pulau tersebut, yaitu Davy Jones. Dan Jack, Will, dan Norrington yang masih bertarung pun akhirnya menjatuhkan peti tersebut. Dan Jack yang melihat hal itu langsung membuka peti dan mengambil jantung milik Davy Jones. Yang ternyata Jack berhasil mengambil kuncinya di tangan Will. Dan setelah itu Jack pergi meninggalkan mereka berdua yang masih bertarung. Dan Jack menaruh jantung itu ke toples pasir miliknya agar tidak ada yang tahu ia sudah memiliki jantung tersebut. Bayangkan jantung ditaruh toples, cuma di film Pirates of Caribbean doang yang bisa bro. Dan ia pun bertarung kembali dengan anak buah Davy Jones di pesisir pantai. Dan ternyata Norrington berhasil mencuri jantung di toples kaca milik Jack Sparrow. Jack pun dengan sombongnya mendatangi Davy Jones dan menantang Davy Jones karena ia telah mempunyai jantung dari Davy Jones. Namun karena sedikit somplak, Jack terjatuh dan memecahkan toples pasir yang berisi jantung tersebut. Jack dibuat kebingungan dikarenakan jantung yang ada di dalam toples tersebut menghilang. Loh, kok hilang? Ya nggak ada lah, orang udah diambil Norrington. Dan Davy Jones pun menembaki kapal Black Pearl milik Jack, dan kapal Black Pearl pun berhasil berlayar menjauhi kapal Flying Dutchman. Dan pada akhirnya Black Pearl pun berhasil meninggalkan Flying Dutchman jauh di belakang.
Namun ternyata Devin Jones memiliki ide lain dengan memanggil peliharaannya, yaitu Kraken, untuk menghancurkan Black Pearl dari bawah laut. Dan Will yang ada di kapal Black Pearl pun sudah tidak asing dengan kejadian ini. Dan Will langsung menyuruh seluruh orang di kapal Black Pearl untuk meninggalkan kapal. Namun seperti biasa, mereka terlambat. Lalu Kraken pun sudah mulai menyerang kapal Black Pearl dari bawah. Dan Will pun berhasil untuk memberikan perlawanan kepada Kraken dengan meledakkan tentakel Kraken. Dan ternyata hal itu hanya membuat Kraken marah. Akhirnya seluruh anggota bergegas pun dan akhirnya seluruh orang bergegas pergi untuk meninggalkan kapal Black Pearl. Dan ada kejadian tipe mulu anjir. Dan ada kejadian menarik di sini. Saat di kapal hanya tersisa Jack dan Elizabeth doang, Elizabeth mencium Jack dan mendorongnya ke tiang kapal. Gila. Plot twist ini mah. Dan Will pun tidak sengaja melihat Elizabeth mencium Jack. Ambiar banget ini, pasti si Will ngeliat istrinya nyium cowok lain. Dan ternyata Elizabeth mengunci tangan Jack di tiang kapal dengan menggunakan borgol. Karena Elizabeth tahu Kraken mengincar Jack dan mereka tidak akan aman jika Jack masih bersama mereka, dan Elizabeth pun pergi meninggalkan Jack. Dan akhirnya kisah sang Jack Sparrow pun harus tewas secara mengenaskan dimakan oleh monster Kraken milik Davy Jones. Dan akhirnya Norrington pun membawa jantung dari Davy Jones kepada Lord Beckett. Sebagai gantinya ia akan mendapatkan gelar komodornya kembali. Mari kita kembali ke kampung halaman Tia Dalma. Tia Dalma adalah paranormal teman dari Jack Sparrow selama masih hidup. Dan Tia Dalma pun menawarkan sebuah ide untuk membawa lagi Jack Sparrow ke dunia nyata dari Davy Jones locker room. Dan ternyata hal yang mengejutkan pun terjadi. Antagonis utama di film pertama ternyata masih hidup. Siapakah itu? Yaitu adalah Kapten Barbossa. Dan film pun selesai. Bagi kalian yang suka video ini atau mau request cerita-cerita yang mau saya ceritakan, bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Dan bagikan ke teman-teman kalian yang sama-sama suka film. Boleh itu dibagikan. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.